Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Kemudian kita juga akan bahas mengenai si DXY ya teman-teman. Oke, untuk hari ini kita lihat juga kalau misalkan di hari Jumat ini yaitu tidak ada news untuk USD. Jadi setelah kita lihat ya newsnya untuk minggu ini tuh hanya aja di hari Selasa, kemudian dan di hari Kamis gitu. Nah, kalau kita lihat juga untuk hasil dari PPI kemarin itu cukup bagus ya. Itu dari 0,3 naik ke 0,6. Ini bisa membuat area atau sentimen yang positif untuk dolar ya. Kenapa? Karena kalau misalkan si PPI-nya ini positif juga ya kan. Dan juga CPI-nya kalau kita pantau ini juga positif ya. Ini akan mendorong ya si Fed itu sendiri bahwa untuk menekan ya atau bahasa itu kayak memotong suku bunganya itu bisa diundur gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia lihat ya dari data CPI dan juga PPI ya, di sini tuh masih ada kenaikan data inflasi gitu. Ya ini bisa berpengaruh ya positif untuk si DXY. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang Fed ini sendiri akan ya ada potensi untuk mengundurkan ya pemotongan atau pemangkasan suku bunga lebih lanjut lagi gitu. Ya, jadi let's see nanti ya pada saat rapat FOMC 5 hari ke depan ya itu bagaimana komentari ya mengenai data CPI dan juga PPI yang meningkat ini gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang dampaknya sudah mulai terasa yaitu DXY ya berhasil pullback dari angka 102,6 ya di angka 102,6 lalu saat ini ada di 103,4 gitu. Ya ini adalah pullback yang cukup signifikan untuk si indeks dolar ini sendiri gitu. Ya ini kalau kita lihat juga yang untuk hari ini pun indeks dolar ada gap up ya sedikit yang menunjukkan bahwa sentimen dari si dolar ini cukup kuat gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat juga dari si gold ini ya kemarin gold itu berhasil ya pullback dari level harga 2075 sampai 2152 gitu dan saat ini dia sedang berada di level harga 2164 gitu. Kalau kita pakai pivot level ya, kalau kita pakai pivot level gold itu berada di area pivotnya dia dengan range harga kalau CPR-nya itu di range kurang lebih 2162 sampai 165 gitu teman-teman. Ini untuk range CPR-nya. Nah, untuk range CPR yang terakhir yang berfungsi sebagai resisten itu ada di 165 gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk hari ini selama dia belum bisa break dari range CPR-nya dia, ya ada potensi untuk retest kembali turun ya ke level 161 sampai ke level harga 158 kembali gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya, misalkan gold ini berhasil break dari CPR levelnya dia, maka ada potensi untuk retest kembali ke 67 sampai 70 ya, 167 sampai 170 baru dia akan turun kembali untuk retest ke CPR level dan juga nantinya turun ke 160 kembali gitu. Nah, ini adalah beberapa skenario yang memang untuk sell skenario ya yang kita gunakan untuk hari ini gitu. Nah, kalau untuk buy skenario-nya itu artinya kita harus tunggu dulu ya si gold ini bisa atau berhasil break dari level harga 170 ya, tunggu dia retest lagi ke 170 ya atau ke area breakout ini baru kita buy dengan target harga di R1 yaitu kurang lebih di level harga 176 ya atau 175 sampai tertinggi itu di 177 kembali gitu teman-teman. Ya ini untuk skenario buy-nya si gold itu sendiri gitu. Ya kemudian ini nanti di important zone ini baru kita cari lagi selling point yang kedua gitu teman-teman. Oke. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi ya ini kalau misalkan hari ini dia mengalami penguatan kembali gitu ya, ini adalah worst case ya kalau di dua area ini. Tapi kalau misalkan in case ya dia masih bertahan di bawah dia dalam CPR range ini dan memang terjadi pullback ya di area CPR range ini, maka kita bisa ancang-ancang untuk cari selling point ya di area ini ya di time frame 15 atau 30 menit ya itu oke. Nah, nanti targetnya itu di 161 dulu ya, 161 sampai 161.7 ya kan. Di sini karena ini ada minor supportnya dia yang perlu kita pantau sampai 161.25 gitu. Nanti next targetnya di 158 kembali ya.
158 sampai terendahnya itu ke 150 gitu teman-teman. Itu untuk pantauan ya zona atau movement hari ini. Karena kalau kita ukur juga ya dengan menggunakan Fibo Extract, Fibo Retracement ya, untuk saat ini gold itu juga berada di area golden ratio dia. Jadi golden ratio dia itu di 164 sampai 162 ya. Ini kalau kita ukur dari atas 171 sampai terendahnya itu di 152 gitu ya. Ini kita ngambil satu tren ini teman-teman. Ini kan satu tren lagi ya kan. Jadi kita ambil satu tren downtrend dia yang terakhir gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk gold ya. Kalau dari DXY ya, misalkan hari ini ya dia masih bertahan ya di atas harga. Kalau kita lihat tuh di sini ya di atas 103.3 ya di sini, dan pantauan terakhir kita itu ada di sini 103.14. Nah, DXY ini masih ada potensi untuk lanjut naik ke level harga 103.67 gitu. Ya, ini 103.67. Ini perlu kita pantau nih. Kenapa? Karena kalau di area ini adalah area breakout-nya dia gitu ya. Breakout zone dia. Jadi ada potensi dia nanti akan ada pullback kembali ya di level 103.67 ini kembali gitu teman-teman. Oke. Lalu kalau kita lihat juga dari CPI, dari OI data. Oke, ini OI data untuk gold ya. Saat ini kan gold itu ada di level harga kurang lebih terakhir itu di 164 ya, 164 gitu. Berarti untuk saat ini 165 masih jadi area resisten untuk si gold ini sendiri. Ya, 165 ini ada beberapa memang kalau kita lihat sampai 170 ya. Ya 170 dan 185 ini jadi area multiple resisten untuk si gold ini sendiri ya, terutama di 175 dan juga 180. Kemudian ada lagi di 2200 ya, seperti biasa masih ada cukup banyak ordernya, cuma ini belum hari ini kalau kita lihat ya. Lalu untuk turunnya ya di bawah 160 gold itu potensi untuk ambil lagi retest ke 150 ya, di sini 150 140, lalu terendahnya itu di 125 gitu ya teman-teman gitu. Oke, karena ini hari Jumat, jadi kita harus lebih safety tradingnya, ya kan, jangan terlalu barbar. Nanti soalnya pasti pergerakannya akan memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi gitu ya teman-teman ya. Ya seperti kita tahu lah kalau hari Jumat itu bagaimana gitu kan. Oke, jadi itu ya kalau dari OI data ya, kalau begitu dia bisa break dari 160 ya, 160 ke bawah. Itu targetnya itu ada di 150, 140 dan juga 125 gitu. Dan di atas 160 ya berarti dia masih bisa menargetkan di harga yang lebih tinggi, yaitu di 170 ya sampai 185 kembali untuk pergerakan kenaikan hari ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan pandangan kalian masing-masing ya. Jika cocok boleh kalian ambil, dan kalau kalian ada komen pun boleh kalian komen di kolom komentar. Kalau misalkan ada perbedaan pandangan itu nggak apa-apa, kita diskusikan di kolom komentar nantinya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.